Oke, dan ini videonya gua rekam dari Action 4. Kalian bisa lihat lebih jernih, lebih HD dan lebih luas untuk jangkauan lensanya. Kenapa gua beli Action 4 ini? Karena di harga 3.300.000 udah dapetin kamera action cam dengan kualitas sejernih ini dan bisa digunakan dalam aktivitas apapun. Dan apa yang mendasari gue untuk beli action cam ini, khususnya di merek DJI, itu dikarenakan pada saat gua liburan ke pesisir barat Lampung ya, tepatnya di Krui, teman gue itu beli Action 3 yang X display di harga 2,2 waktu itu, dan gua sempat pegang ya, kayaknya diracunin oleh dia ya untuk beli juga. Sempat pegang, enak banget ini dipakai dengan hasil kamera yang jernih, video yang bagus, yang HD bisa 4K gitu kan, dan dibeli dengan harga 2 jutaan waktu itu. Dan gua masuk ke grup DJI Osmo Series Indonesia untuk nyari produk secondnya, khususnya gue cari yang Action 3. Gue lihat di Action 3 itu jarang banget dapat di harga di bawah 3 juta, apalagi didapat 2,2 juta. Jadi gue cari barunya udah nggak ada lagi, cari secondnya paling murah itu 2,8 waktu itu. Dan waktu itu gue belum pegang uangnya dan barangnya udah dibeli orang lain ya. Di waktu itu gue cek di Tokped dan gua mulai melirik Action DJI Osmo Series 1 yang pertama itu. Kayaknya udah ketinggalan zaman banget ya, udah beberapa tahun dan hasilnya nggak sebagus Action 3. Jadi gua menargetkan minimal gua bisa beli yang Action 3 dengan harga di bawah 3 juta, dan gua nggak nemu harga di bawah 3 juta kayak teman gua yang X display 2,2. Tapi ada beberapa minus yang dia dapat, itu nggak dapat penutup untuk bagian chargernya ya, karena DJI Osmo ini ada waterproof ya, bisa bertahan di kedalaman 18 meter ya untuk Action 4 ya, tanpa menggunakan aksesoris tambahan, asalkan produk kameranya itu tertutup rapat. Jadi nggak bakal error kalau maksimal di 18 meter, kedalaman air 18 meter. Dan juga jika gua sebenarnya juga udah lama gua pengen upgrade pada bagian kamera, gua ingin upgrade ke kamera digital ya, seperti DSLR, Fujifilm gitu ya, AX5 atau AX7 ya, gua lupa. Harganya juga sekitar 3.500.000 ke atas, 3,5 sampai 3,8 itu second ya, second. Dan gua juga belum tahu juga cara menggunakan kamera DSLR ataupun kamera digital. Dan juga gue juga pernah ingin beli iPhone gitu kan, iPhone 11 lah ya, second, dan harganya juga waktu itu untuk yang 64 GB internal, 64 GB iPhone itu masih di harga, untuk yang resmi iBox nya itu ya 4 sampai 5 juta yang second. Dan gua nggak ada uangnya sebanyak itu ya, jadi beralih ke yang Inter ya, HP Inter. Tapi minusnya Inter, kita takut barangnya banyak nggak original gitu kan, banyak udah di refurbish, udah di otak-atik lah, udah dirakit ulang, tapi harganya masih mahal. Waktu itu yang 64 GB second Inter itu sekitar 3,7 untuk penyimpanan 64 GB. Itu masih mahal. Kalau di bawah 3 juta mungkin gua tertarik untuk beli iPhone ya. Tapi kalau beli iPhone itu ya, kita beli iPhone 11 itu sekarang aja udah iPhone 16. Kalau beli iPhone 11 udah ketinggalan 3 seri ya, jadi tinggal 5 seri. Jadi gue menargetkan lagi minimal 12 ataupun 13, dan gue tertarik dengan 13 untuk sebagai kamera untuk konten aja gitu kan, minimal 13 aja lah. Waktu itu mau beli yang second Inter juga harganya masih sekitar 4,5, jadi gua mengurungkan lagi, dan sampai sekarang belum kesampaian untuk menggunakan handphone iPhone untuk konten. Dan kebetulan gua ada budget, jadi gua beralih aja sih ke Action 4, dan juga bisa digunakan untuk motovlog, untuk daily vlog dan lain-lain. Untuk di Action Cam ini serbaguna, serba bisa, dan juga fiturnya lebih banyak dan gak ketinggalan zaman sih menurut gua kalau menggunakan kamera action untuk konten. Dan juga kalau HP ya, kalau iPhone ya, kalau membeli resmi iBox untuk yang
seri 13 basic ya harganya sekarang 7,6 7,7 untuk barunya. Untuk secondnya masih di harga 4 juta dan juga second Inter. Itu minusnya Inter ya gak ada sinyal ya karena memang tidak terdaftar di bea cukai. Tapi jadi gue memutuskan untuk mengambil kamera Action 4 ini. Dan juga next kita ada rencana mau mau liburan lagi ke Bangka Belitung. Dan pas banget yang menjadi tambah gue pengen memiliki action cam DJI Action 4 ini karena gue pengen ngevlog itu perjalanan dari rumah ke Bangka Belitung dan tempat-tempat wisata. Jadi gue tertarik untuk membuat konten daily vlog ataupun moto vlog ya dengan menggunakan kamera action ini karena serbaguna, bisa digunakan di motor, di ruangan seperti ini. Jadi mungkin itu aja ya video review ataupun upgrade amunisi, upgrade perlengkapan konten gua. Kemarin kita udah upgrade dari segi sound, dari segi recording suara, gua mau beli sound card dan mic. Dan sekarang gua upgrade dalam segi kamera gitu kan, gue menggunakan Action 4. Oke, baiklah, mungkin itu aja ya video update dari gua. Semoga kalian suka. Oh ya, jika kalian tertarik tadi beli memory card Lexar bagi kalian yang mempunyai action cam ataupun handphone, ingin beli penyimpan eksternal ya, kalian bisa beli di Lexar ini, di Lexar official, ataupun nanti gue cantumin link pembeliannya. Dia itu kalau nggak salah paling kecil ukurannya ada paling kecil ya 64 GB, ada beberapa tipe. Tapi jika kalian memang ingin menggunakan memory card dengan performa yang bagus, itu kalian beli ya minimal yang tipe kayak gua itu 1066 kali. Tapi kalau untuk handphone yang seri biasa aja kayaknya bisa ya. Tapi kalau untuk action cam, untuk drone ataupun yang lain-lain, gue saranin pakai Lexar yang tipe Lexar profesional 1066X. Dan juga jika kalian memang juga tertarik ingin beli action cam kayak gua, itu kalian bisa langsung aja ke Shopee-nya DJI official. Tapi kalau di official biasanya harganya jarang promo ya. Tapi kalian bisa cari-cari di toko authorize-nya. Waktu itu gua nemuin di DJI Authorize Banjarmasin di harga 3,4 juta. Pas banget waktu mau gua check out udah keduluan orang lain. Terus jadi panjang ceritanya. Terus bagaimana gua dapetin produk ini DJI Action 4 ini, gua nggak sengaja juga ya ketik-ketik di Shopee DJI Authorize. Gua cek satu-satu, ada yang di kalau nggak salah di Banjarmasin, Surabaya, Pontianak dan Bali. Dan pas banget gua cek di Bali ada gitu, tapi pre-order. Gua cek dulu kan adminnya, gue chat apakah barang ready, katanya ready tapi dalam masa pre-order. Kalau mau pre-order 3-4 hari barang akan dikirim. Jadi gua PO aja ya, nunggu 3-4 hari. Gua pre-ordernya itu di tanggal 7 dan dikirim ke sini dari Bali ke Palembang ini tanggal 10 dan sampainya tanggal 16. Jadi ya sekitar 9 hari ya, nggak terlalu lama, nggak sampai 2 minggu. Gua dapetin DJI Osmo Action 4 ini. Dan juga pembayarannya gue menggunakan Shopee Pay Later ya, karena dananya tuh sebenarnya ada tapi masih di tabungan, jadi belum bisa dicairkan dalam jangka waktu yang cepat. Jadi ada proses pencairannya. Jadi gue pakai Pay Later jangka waktu 1 bulan ya, dengan pembayaran itu 3.334.000, bunganya 1%. Dan juga untuk harga resmi yang udah termasuk ongkir itu 3.300.000. Jadi ya nggak masalah ya, kita bayar bunganya 1% sebagai jaminan pembayaran kita karena uangnya belum dipegang cash. Oke, baiklah, mungkin itu aja ya video update ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bro Brewok agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bro Brewok. Bye bye.